Kawan-kawan tentu tahu ya, kemarin ada berita yang cukup kontroversial, yaitu ada bantuan dari Uni Emirat Arab untuk masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah Medan, yang mana kemudian sumbangan dari Uni Emirat Arab itu yang terlanjur sudah diberikan kepada masyarakat, terpaksa harus ditarik kembali karena ada aturan dari pusat yang tidak menerima bantuan dari asing. Nah, di luar masalah kontroversi ini, ya ada satu hal yang menarik ya. Ternyata bantuan tersebut nggak jadi dikembalikan ke Uni Emirat Arab, melainkan dititipkan kepada organisasi Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah diminta untuk kemudian mendistribusikannya. Nah, kenapa kok Muhammadiyah? Ayo kita bahas di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, saya bukanlah anggota ataupun kader Muhammadiyah dari apa yang barusan saya ucapkan ya. Nah, kenapa saya menjadi salah satu pengagum Muhammadiyah? Karena saya sedikit banyak ada urusan yang beririsan dengan Muhammadiyah. Yaitu saya pernah menyekolahkan anak saya tepatnya di Universitas Muhammadiyah ya. Nah, Muhammadiyah ini menurut saya ya menjadi organisasi yang sangat terpercaya. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini Muhammadiyah itu dinyatakan sebagai organisasi Islam terkaya di dunia. Yaitu terkaya nomor 4 kalau dibandingkan dengan organisasi keagamaan lainnya ya. Tapi khusus untuk Islam itu terbesar di dunia. Nah, bagaimana bisa organisasi Islam dari Indonesia malah mengalahkan organisasi Islam yang mungkin ada di negara-negara Arab misalkan ya. Kenapa kok di Indonesia? Nah, ini menurut saya tidak lepas dari amanah ya, atau kepercayaan yang dijaga oleh para pengurusnya. Nah, saya sendiri ketika menyekolahkan anak saya di Universitas Muhammadiyah, itu saya mempercayakan kepada Muhammadiyah untuk ya menerima pembayaran sebesar ya, secara kalau di total itu udah ratusan juta rupiah. Coba kalian kira-kira jurusan apa yang membutuhkan biaya kuliah hingga ratusan juta rupiah? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kenapa saya tidak ragu-ragu untuk membayarkannya dan menyekolahkan anak saya di sana? Karena saya juga mengetahui bahwa reputasi Muhammadiyah ini cukup baik dalam mengelola keuangan. Bahkan sampai dengan sekarang ya, kalau ada pembayaran zakat ataupun sedekah gitu, saya cenderung mempercayakan kepada badan amil zakat yang dikelola oleh Muhammadiyah. Nah, salah satu ciri-ciri pengurus Muhammadiyah menurut saya penampilannya itu tidak berlebihan ya. Jadi orangnya terlihat bersahaja. Bahkan ya dari pendirinya aja itu bisa kita lihat begitu bersahajanya para pengurus Muhammadiyah ini. Kawan-kawan tahu kan, pendiri Muhammadiyah itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan kalian tahu bagaimana kuburan beliau. Saya tampilkan gambarnya ya. Ternyata kuburan beliau sangat sederhana ya. Cukup tanah datar seperti itu yang dihiasi dengan ya kayak kerikil-kerikil atau batu-batu kecil, dan cukup diberi batu nisan. Bahkan tidak ada bangunan apapun di atasnya. Nah, apakah beliau terlalu miskin sehingga kemudian makam beliau sangat sederhana seperti itu? Tentu saja tidak, tapi karena itu memang pesan beliau bahwa beliau tidak ingin makamnya dibesar-besarkan, apalagi dibikin mewah. Nah, dari apa-apa yang kita lihat, sebetulnya kita bisa tahu ya bahwa ternyata Muhammadiyah ini organisasi yang cukup rapi. Nah, apakah semua orang yang ada di Muhammadiyah adalah orang yang baik semua? Ya, tentu saja namanya komunitas ya, pasti ada yang tidak baik juga. Tapi karena sistem yang sudah dibentuk sedemikian rupa, sehingga kemudian orang tidak bisa dengan mudah melakukan korupsi. Sehingga kita jarang sekali ya mendengar berita buruk tentang organisasi ini, seperti perpecahan atau kemudian melakukan korupsi dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga orang yang beranggapan Muhammadiyah ini kaya karena ya anggotanya kaya-kaya. Nah, ini yang perlu dikoreksi ya. Seperti saya contohnya, saya sendiri bukanlah anggota ataupun kader Muhammadiyah. Tapi kenapa saya mempercayakan seperti sedekah, kemudian zakat, ataupun pendidikan anak saya ke sekolah Muhammadiyah ya, karena memang saya mempercayai bahwa mereka akan bisa
mempergunakan dana yang mereka terima dengan baik. Dan itu terbukti bahwa kemudian Muhammadiyah itu berhasil ya, sampai dengan sekarang itu sudah mendirikan ratusan universitas, kemudian ribuan sekolah, ya, kemudian saya nggak tahu ratusan atau ribuan rumah sakit. Nah, dari apa yang sudah saya uraikan tadi, jadi tidak mengherankan kalau kemudian pemerintah pusat sampai mempercayakan kepada Muhammadiyah untuk mengatur bagaimana mendistribusikan sumbangan-sumbangan dari luar negeri. Pada akhirnya kita bisa tarik kesimpulan kenapa Muhammadiyah dipercaya untuk melakukan ya, pendistribusian sumbangan dari luar negeri. Karena yang pertama, ya, Muhammadiyah bisa dipercaya, terbukti Muhammadiyah bisa menjaga asetnya, mengembangkan asetnya, sehingga menjadi organisasi Islam terkaya di dunia. Kemudian yang kedua, ya, para pemimpinnya, bahkan pendirinya adalah orang-orang yang bersahaja, tidak suka pamer, ya, sehingga kemudian orang menjadi lebih percaya. Kalau kita melihat pejabat yang kemudian pamer kemewahan, tentu kita biasanya kan curiga dari mana uangnya. Nah, itu tidak terjadi pada Muhammadiyah. Dan kemudian yang terakhir ini agak unik ya, yaitu ternyata Muhammadiyah ini adalah organisasi yang cukup kritis terhadap pemerintah. Nah, seringkali Muhammadiyah ini mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Ya, kalian bisa dengan mudah menemukan beritanya. Hampir tiap tahun selalu ada. Misalkan tentang pagar laut, tentang ya hal-hal yang lain. Dan uniknya, meskipun pemerintah sering dikritik oleh Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah masih juga dipercaya untuk mengelola bantuan dari asing untuk disebarkan kepada masyarakat. Jadi ini kan luar biasa ya. Seseorang yang kelihatannya memusuhi kita, tapi justru kita percaya gitu. Sehingga ya kalian bisa bayangkan lah seberapa besar ya tingkat kepercayaan pemerintah kepada Muhammadiyah. Sudah dikritik pun masih juga dipercaya. Ini luar biasa sekali. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Mudah-mudahan dengan ini kawan-kawan bisa kemudian memahami kenapa kok Muhammadiyah yang dipilih oleh pemerintah untuk mengelola bantuan dari luar negeri. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.